Semangat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Sebentar kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Dan sebelum kami mengawali aktivitas kami, sebentar kami hendak memuji Engkau dan dilanjutkan dengan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami, berkati kami, sehingga semuanya benar-benar hanya bagi nama-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu.
Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan kita akan baca ayat di dalam Yohanes 12 ayat 3, 5, dan 6. Maka Maria mengambil setengah kapi minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan tema renungan hari ini adalah melayani dengan tulus. Ketika kita membaca, mendengarkan kisah dari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, maka tidak lepas dari nama seseorang yang ada dalam rangkaian kisah itu, yaitu Yudas Iskariot. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Yudas Iskariot bersama-sama dengan Yesus kira-kira selama 3,5 tahun. Dia duduk, dia berjalan, dia makan, bahkan barangkali dia tidur bersama-sama dalam ruangan yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Namun demikian, justru dia adalah orang yang seolah-olah melawan di dalam perjalanan dari Yesus, dalam pelayanan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, kira-kira apakah Yesus itu salah memilih murid? Saya yakin tidak. Tetapi kisah yang terjadi adalah sebuah alur di mana Tuhan bisa menggunakan siapapun untuk menyelesaikan rencananya. Yudas, saya yakin semula adalah orang yang setia mengiring Yesus 3,5 tahun bersama dengan Yesus. Dia mendengarkan perkataan, dia melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi rupa-rupanya di dalam hatinya ada ketidaktulusan. Saya akan membahas yang pertama, kira-kira dia ingin kekuasaan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus diharapkan pada saat itu oleh orang-orang Yahudi menjadi pemimpin secara jasmani yang akan mengubah kehidupan umat Israel. Sehingga ketika Yudas bersama dengan dia, seorang penulis mengatakan dia memiliki tujuan dalam hidup Yesus. Apa itu? Nebeng kekuasaan. Karena kekuasaan itu seringkali mendatangkan berbagai macam fasilitas dan kemudahan. Dan itu yang dicari oleh Yudas. Sehingga dia kemudian, karena pikirannya, tujuannya, maka kemudian dia akhirnya berkhianat terhadap Yesus. Karena sepertinya tujuannya tidak tercapai, yaitu Yesus menjadi pemimpin secara jasmani. Ketidaktulusannya di mana? Rupanya Yudas ini adalah orang yang di dalam hati dan pikirannya kemudian mengharapkan keuangan itu menjadi bagian dalam hidupnya. Sampai-sampai ketika ada orang memberikan yang terbaik buat Yesus, dia mengatakan itu kan minyak mahal banget. Kenapa sih tidak diberikan pada orang miskin? Padahal tujuannya bukan itu. Tujuannya yang lainnya, yaitu apa? Dia ingin menguasai keuangan itu sendiri. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dapat dibayangkan kesetiaan Yudas itu bisa berubah oleh karena pikirannya, oleh karena hasratnya, oleh karena ambisinya untuk mendapatkan sesuatu yang bersifat jasmani. Yudas yang bertemu dengan Yesus bersama-sama dengan dia, tetapi karena pikirannya, karena tujuannya yang tidak tulus, maka mengubah segala tujuan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, dalam kita beragama, dalam kita berhubungan dengan Tuhan secara rohani, kita juga hidup di dunia. Kita juga bertemu dengan orang-orang, kita juga bertemu dengan pihak-pihak yang seringkali menawarkan sesuatu yang berupa keuntungan secara material. Atau barangkali dalam kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan pada ambisi-ambisi kekuasaan. Sehingga tujuan pelayanan kita menjadi terganggu dan tidak tulus. Belum lama ini saya bertemu dengan dua orang yang berbeda profesinya.
Dia mengatakan begini, saya diajak berbisnis tetapi tentang gereja. Maksudnya apa? Dia menceritakan segalanya. Saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan di Semarang. Dia mengatakan bahwa sekarang ini berbisnis gereja itu mulai dilakukan oleh banyak orang. Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan, rupanya kedua orang hamba Tuhan ini menceritakan bahwa di dunia sana ada orang-orang tertentu yang seolah-olah mengikut Tuhan, tetapi dasarnya adalah karena uang dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Saya mengajak melalui renungan hari ini, kita mengintrospeksi diri. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya melayani Tuhan, berbakti, apa tujuan kita? Apakah karena kita akan mensyukuri betapa berkatnya Tuhan itu begitu besar buat kita, keselamatan yang Tuhan berikan? Atau ketika kita melayani, kita ingin disanjung, di panggung enak, di panggung bisa menggunakan kosmetik, baju seragam, dan sebagainya, ditonton semua orang? Apa tujuan kita? Kalau ada orang, kalau ada pihak-pihak yang merasa melayani Tuhan dan mengikut Tuhan supaya tenar, supaya bisa ngomong di depan mimbar, supaya dia mendapatkan keuntungan, Bapak dan Ibu terkasih dalam Tuhan, saatnya sekarang kita merenungkan. Tujuan kita melayani dan beribadah kepada Tuhan adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Sekaligus kita juga bermohon supaya apa yang kita lakukan dan kita kerjakan berkenan dan menjadi kesaksian. Bukan agar apa yang saya lakukan ditonton orang lalu orang mengatakan, weh keren dia. Bukan untuk itu. Jadi mari kita introspeksi diri. Masihkah kita memiliki ketulusan? Masihkah kita memiliki tujuan yang sebenarnya di dalam mengikut Tuhan? Yaitu melayani dengan kesungguhan hati kita untuk kemuliaan Tuhan? Atau hanya sekedar polesan? Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau baik. Pada pagi hari ini ajari kami untuk merenungkan kembali Tuhan tentang kasih Allah, dan ajari untuk kami beribadah dan berbakti dengan kesungguhan dan ketulusan kami. Jangan biarkan ambisi, jangan biarkan harapan kami itu, jangan biarkan pengaruh-pengaruh dari luar itu membuat kami berpaling dari tujuan kami yang sesungguhnya untuk melayani Engkau, tetapi kami justru mengutamakan kepentingan jasmani kami. Kami rindu dalam segala hal yang kami lakukan, semua itu hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semangat bekerja dengan ketulusan dimanapun kita berada untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.